Era-era tahun 70-an 80-an ini. Masih Pas kuliah. sekolah berarti suka nonton dulu Genta Buana. Saya sampai apal nama kru-krunya, DOP-nya sampai. Tapi kan kita sampai kru-krunya apa? apal. Jadi kan kalau di tes itu kan Oke. Halo sobat semuanya. Jam berapa nih? Sobat, ini baru jam 5 lewat dan sekarang saya sedang berada di daerah Semarang. Ini saya lagi ada kegiatan mau syuting produk iklan. Syutingnya ini memakan lokasi di luar kota dan ini setelah sekian lama, kayaknya udah hampir 7 tahunan lebih lah baru keluar kota lagi untuk melakukan proses syuting. Iklannya ini iklan komedi. Di sini juga talentnya ada Imam Darto, Jaya. Ada Erik Strada dan juga Anindita. Jadi siapa sih saya di sini gitu loh. Makanya ikutin aja nanti ya perjalanan vlog ini ya. Dan di sini juga kru-krunya lagi pada istirahat ya. Jadi jam 4:30 itu udah jalan. Kebayangkan kita semalam itu baru tidur itu jam 1. Jadi baru tidur 2-3 jam. Udah harus beraktivitas. Bayangkan capeknya nyari duit ya. Sobat bisa lihat bisnya. Ada ruangan apa nih? Kamar atau apa nih? Dapur. Mau minum? Ada dispenser. Jadi bisa elit banget sobat. Keren bisnya. Ya, kiri. Oh, nyampe ya? kayak karpet ya. Ya Pak, makasih Pak. Iya Mas, Mas. Wih, dingin. Oke sobat, kita udah sampai nih di lokasinya. Oh, nah busnya Transjaya Puspariwisata. Nih, ini di samping bus ini lokasinya sobat. Jadi kita sekarang jam 6 pagi ya. Mau sarapan dulu sama talent-talent yang lainnya juga dan juga sama para kru di sini. Saya rekam dulu ya. Oh tuh udah ready tuh, ada green screen-nya tuh. Jadi di sini konsepnya itu ada saya jadi superhero. Nah, jadi superhero-nya nanti ada superhero cewek, ada superhero cowok. Superhero cowoknya itu saya. Sini dikit berisik, ada ini. Ini tempatnya vintage gitu di gedung tua. Di dalamnya itu keren banget, kayak ada gudang-gudang gitu lah. Iya, ada zombie-zombinya gitu lah. Jadi zombinya itu si Erik Strada. Sebentar, saya mau makan dulu, lapar ya. Mas. Pak, apa ini sarapannya, Bu? Ya, nasi koyor, lodeh koyor. Apa? Lodeh koyor. Lodeh koyor? Iya, lodeh koyor itu sayur sayur kacang sama kaldu. Terus ada dagingnya dulu. Mau? Boleh. Lodeh koyor itu makanan mana? Makanan Semarang ya? Iya. Oh, jadi makannya pakai nasi. Ya. Nasinya seberapa? Silakan ambil. Kita ambil nasinya dulu. Ya. Ini mungkin artisnya ya, Mas? Iya, nggih. Bilangnya aja. Nggih. Selamat ya, Mas. Sukses nanti ya. Nah, iya. Kuahnya nanti tuh. Ya. Ketemu diri ya. Ini sayur lodeh. Lodeh ya. Oh. Angkat sendoknya habis sih tadi gue. Oke sobat, ini namanya lodeh koyor. Ada itu loh, ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada kayak saut orang masak. Ya Allah, ini mesin dingdong loh sobat. Era-era tahun 70-an 80-an ini. Ada sini sobat, sini sobat.
Nah, itu sebuah atasan. Ini dari drum nih bikinnya nih. Oh, bukan, toren ini ya. Nah, tapi memang gini sobat, kalau iklan itu memang biasanya dari set, terus pemilihan lokasi juga nggak sembarangan, sama kayak film lah, jadi benar-benar detail semuanya. Walaupun cuma durasi 30 detik, 15 detik, tapi pekerjaannya bisa 1 hari, 2 hari full. Penasaran sih ngeset ini berapa lama ngesetnya, tapi enggak, maksudnya berapa lama untuk ngeset ini, atau memang sudah begini gitu loh lokasinya. Nanti kita tanya deh sama art directornya atau direkturnya juga. Wah, dipanggil sama dia. Yuk, keluar. Jadul nih. Ini mobil lebih tua dari umur saya loh. Ini apa sih? Kayaknya sih enggak. Kayaknya ini mobil udah nggak nyala lagi sih. Udah karatan banget loh. Oh, ini masuk adegannya? Ya, ini masuk adegannya. Jadi nanti ada kejar-kejaran sama zombie di sini, Imam Darto sama Erik Strada gitu. Ini ada green screen buat ngambil adegan superhero-nya. Ada koper. Kita keluar jangan ganggu orang ini kan. Ini kan duit. Oh, buat tempeli dah. Ya seolah-olah dia nyadar sesuatu. Ini dia nih. Mas, aku izin ya. Mas, aku mau nanya, aku penasaran Mas. Ngeset ini berapa lama Mas? Ngeset ini 3 hari. 3 hari. Jadi aslinya ini gudang. Kosong. Oh, kosong. Ya, gudang material. Oh, alah, ini gudang material. Yes, gudang Jadi material. ini Mas set semuanya ini. Art set. Wow. 4 truk. Buat ngisi ini. Nah, ini kan ada apa, kayak ada dingdong apa segala macam tuh dari mana Mas? Itu memang ada divisi teman-teman kesenian Mas Bima. Oh. Namanya. Jadi kita memang meng-hire ada ya teman saya kita yang bantuin di art set. Waduh. Oke, udah jelas ya. Tadi kan saya pikir udah ada begini, ternyata di set selama 3 hari untuk bisa jadi begini nih. Yes. Nah, ini Mas Wiwi. Mas Wiwi sebagai direkturnya di proyek iklan ini. Iklannya Mas Rahasia. Kenapa sih Mas syutingnya di Semarang? Karena memang kita base-nya emang di Jogja sih, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya biasanya. Terus ini emang nyari tempat yang udah ada rigging-nya segala, enak di sini. Ini gudang material. Makanya Oh, iya. Terus coba kita akhirnya putusin di sini supaya lebih efektif. Teman-teman dari Jakarta yang didatengin ke ke sini ya. Lebih murah ya Mas. Iya, secara biaya lebih efektif. Lebih efektif. Karena kalau di Jakarta sewa begini Terus juga udah ada apa namanya? Apa tadi yang Mas Rigging-nya. bilang di sini buat napa lampu apa segala macam udah. Udah ada semua. Mas pakai kostum, Mas. Udah. Oke, Mas, aku pakai baju dulu ya. Siap. Oke, coba kita pakai baju dulu ya. Kamu COVID? Kami belum dong. Berdasarkan hari syuting hari ini, semoga sehat semuanya. Oke. Oke, semoga masing-masing mereka berdoa dimulai. Sudah selesai? Tidak semangat ketinggalan, mari kita Semangat. mari kisut. Nah, ini sahabatnya bajunya udah selesai. Jadi inilah yang akan dipakai untuk syuting iklan hari ini. Di sini ada Indiana Jones. Sampai Superman aja ntar. Oh, Superman. Jadi prime apa ya? Jadi gini. ya kan. Ya mudah-mudahan Bismillah berjalan lancar lah syutingnya. Tidak ada hambatan, dan juga karena kita di dalam gudang jadi aman lah, kalau cuacanya hujan juga masih tetap aman.
Hop. Turun dari langnya. Hop. Ini Anil kita nih yang jadi Wonder Woman. Kamu natural ya, sudah superhero. Cuman sayangnya biasanya udah pakai baju kebuka nih, cuman sekarang Biar ada ototnya kelihatan. Nah, iya. Udah susah-susah, bicep curl tiap hari nggak kelihatan. kan soalnya waktu awal tuh. Pak. Iya, benar-benar ya. Sama aku juga. Makan tahu gimbal. Langsung makan lagi. Tapi ada Dita ini salah satu influencer cewek. Betul. Jarang kok. Fitness influencer cewek. Ikutlah pembalap juga. Semua bisa lah. Jangan pernah bareng naik mobil bareng Anindita. Kemarin kan aku balap dulu, makanya aku telat kesininya. Oke. Kamu jangan Kita biasanya kesini 5 jam, dia 1 jam setengah. Mau dong disalib. Aduh, yuk kamu di mana? Yuk. Mana dia? Oke, sobat semua nih salah satu zombie nih. Subscriber. Ini jadi zombinya nih. Oh, aduh, ini siapa yang kenal dia nih? Enggak, tak kenal sama kata sayang gua. Kue sopo. Oh, perkenalan ya? Kenalan. Tak kenal sama kata sayang. Saya tuh satu subscribernya Mas Afdal. Beneran. Beliau tuh mengangkat seniman-seniman kolosal zaman dulu tuh aku seneng banget karena itu adalah memori buat saya sendiri belum waktu jadi seniman Mas Afdal. Waktu jadi seniman? Belum jadi, masih sekolah, masih kuliah. Sekolah berarti suka nonton dulu Genta Buana? Saya sampai apal nama kru-krunya, DOP-nya sampai tapi kan kita sampai kru-krunya apa? Apal. Apal Dedi Reyang, ada Mas Gunung Nusa Pelita juga, malah kru-kru besar sekarang tuh yang dari film tuh asalnya dari Genta Buana. Dari Genta Buana. Dari Genta Buana. Emang sampean di entertain dari tahun berapa sih? 2010 Mas Afdal. 2010. Awalnya apa dulu? Awalnya dulu talent show penghuni terakhir. Petir ya? Petir. Jadi kemarin gini, ini aku mau bahas sedikit petir nih. Iya. Tak masukin sampai ke story kan. Mas itu coba diajak ngobrol tentang petir. Emang ada kejadian apa di petir itu? Loh, petir itu real, kita dikurung di rumah selama 4 bulan, cuma dikasih makan doang. Semua banyak beberapa karakter. Ada janda, ada orang broken home, ada yang skillsnya agak kenal. Jadi jadiin satu dalam satu rumah 18 orang. 18 orang. Beda-beda karakter. Jadi itu bukan settingan? Enggak. Kalau saya berani disumpah apapun. Pas petir saya ya, petir saya nggak ada settingan. Kok bisa masuk petir? Audisi. Audisi Mas kepilih ya. Itu ada teman saya juga. Siapa Mas? Rosnita Putri. Oh, Rosnita Putri, adik kelasku. Iya. Dia dari Genta Buana, benar. Oh, berarti Mas duluan petir yang season 5 bisa dibilang season 5. Season 5 ya? Rosnita Putri season 6. Season 6. Oh, berarti sampai season berapa tuh? Season sampai terakhir Rosnita Putri. Season 6 ya terakhir ya? Season 6. Oke, di momen yang paling seru waktu petir itu apa? Rebutan makanan pastinya. Karena makanan tuh dijatah dan harus cukup. Di situ ya apa ya Mas? Jadi kita tahu karakter orang. Kalau kelaparan gimana karakternya gitu kan? Kalau karakter orang kelaparan tuh pasti emosi. Makanya banyak berantemnya. Jadi memang sengaja makanan itu sengaja disetting. Nah, permainannya tuh di settingan. Siapa yang kalah jadi babu, jadi jongos, nyuciin semua penghuni. Nggak ada mesin cuci, pakai tangan. Beneran itu? Asli. Tak kira settingan loh itu Mas. Saya berani disumpah kalau saya. Nah, 5 besar kita disetting. Pas sudah 5 besar disetting. 5 besar disetting. Yang ini beneran ya? Beneran. Dari 18 ke 5 itu nggak ada settingan sama sekali. Terus ada cerita menarik apa di petir Mas? Saya berantem sama Mas Bedu. Mas Bedu. Terus pukul-pukulan sama Valen. Yang yuk abang, yuk ikut abang dangdutan yuk. Yang itu tuh iklannya tuh ada tuh. Sama Betran berantem. Betran Antolin. Iya. Dia kan jadi bintang tamu pernah di setting. Tapi alhamdulillah sekarang jadi teman semua. Jadi teman semua ya. Jadi karena kita orang nggak tahu apa-apa Mas.
Saya basicnya memang Mas memang nggak ada Nggak tahu entertain, saya kuliah hukum kok. Sarjana dari hukum. kampung ke Iya, dari Jakarta. Semuanya 18 orang tuh dari kampung semuanya. Oh, berarti Nggak ada yang orang tua settingan. bangga banget tuh masuk TV. Untungnya menang. Kalau nggak menang, bos. Kenapa? Rugi bandar, bos. Kan kira spasi. Ya. Itu kan pembodohan menurut saya. Bohong itu. Maksudnya bohong itu gimana? Ya ketik spasi dukung saya bla 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 vote. Vote dong, Nggak baik. dipakai itu, Mas. Aslinya vote-nya Nggak dipakai. penilaian dari Dari ya umpama di situ ternyata saya kalau berantem bagus nih ditonton. Ya, pertanyaan yang namanya industri ya, industri. Kita nggak bisa salahin nggak juga bisa lah. salahin, iya. Jadi itu ini juga kan sebenarnya disclaimer ya. Ini juga udah selesai acaranya udah selesai aman. Udah aman. Udah selesai. Jauh jadi dulu memang ketika ada spasi ini itu bohong. Satu kampung dong. Hah? Ngajak spasi satu kampung dong buat. Habis duit. Saya habis 2 rumah. 1 motor Mega Pro, terus mobil Daihatsu Zebra Espas. Buat Itu dijual sama orang tua saya buat ngumpulin orang satu kampung. Ada tim suksesnya, dikasih duit Segitunya? semua. Segitunya. Kayak orang jago lurah, jago presiden Iya, harus iya. jago presiden, jago Iya, nyalek lah. Itu nyalek tidak- lah. Itu pasti mengeluarkan uang, nggak mungkin nggak kayak bikin baliho itu loh kalau mereka. jadi di kampung tuh bikin baliho juga. Iya. Waduh, udah kayak nyalek. Udah ya? kayak nyalek, udah kayak nyalek. Waduh. Makanya caleg-caleg itu berapa duit ya? Tapi bener. Ah, siapa? Banyak itu pokoknya duitnya udah MM lah. Itu udah kelas berat. Tapi saya makasih loh Mas Abdal udah masuk di vlognya loh. Nggak apa-apa, Saya ya. nonton semua. Karena ceritanya cerita sampean tuh menarik. Iya, maksudnya. Ngomong-ngomong ini filmnya sukses kemarin loh. Amin. Jadi testing ya. Iya. Reka adegan lah gimana jadinya lagi? Jadi kan kalau di tes itu kan Oke. Sampai yang mau nanya, itu belajarnya sama Tesi langsung atau langsung gimana? sama Mas Tesi. Oh, langsung Jadi sama Tesi. perlu diketahui Tesi itu kalau di depan panggung sama di belakang beda. Ah, oke. Nah di situ Erik memerankan 2 karakter Tesi dan Kabul. Nah Kabul itu kan Kabul Basuki namanya Tesi bener Mas. Oh, Kabul Basuki. Nah Kabul Basuki, nah dia itu pecatan marinir. Jadi dia benar-benar serius kalau di luar panggung tuh ya Kabul. Jadi seorang pecatan marinir. Oh, jadi kayak Tesi itu kalau memang dia Di panggung doang. Di panggung aja. Di panggung Dan doang. dia bisa nggak jadi Tesi itu kalau Iya, udah lepas karakter dia, udah nggak benar-benar serius, nggak bisa dipecandain. Oh, tak Seorang pikir- Tesi di luar tuh nggak bisa dipecandain. Oh, tak pikir dia kan biasanya mohon Iya, maaf nih ya, mohon iya, maaf iya, ya. iya. Biasanya kan kalau begitu ke bawah ya. Ke bawah. Iya kan? Itu Oh, enggak. dia enggak ya? Enggak, untungnya dia nggak pernah bilang sama Erik jangan sampai ke bawah gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang Ini bawah, ini bawah. nggak kayak apa. Jadi jangan sampai ke bawah karakter. Oh, jadi belajar berapa lama belajar sama Tesi? Saya 2 bulan di rumahnya, 4 bulan di lapangan banteng ada. Buat lihat ini, turun ke lapangan langsung. Yes, karena dulu Mas Tesi ini menemukan karakter di lapangan banteng. Iya. Jadi observasi. observasi. Pantes lah filmnya keren, nggak Amin, main-main amin. Makasih, loh. Mas Abdul, makasih, Mas Abdul. Semuanya karakternya keren, yang jadi gepeng juga tuh Iya, si gepeng. Biwan. Biwannya juga Biwan, iya. bagus sampai dia diet kurus Iya banget. bener. Dikira narkoba PN ya. Sampai Bener. gosipin narkoba. Iya, gosip narkoba. Padahal enggak. Kita enggak memakai drugs sama sekali. Pure kita dikasih waktu untuk menjadi seorang legend. Makanya memerankan legend susah, Mas. Iya. Itu ini gak sih? Jujur. Perbandingan. Enggak, bukan. Ada beban gak sih? Beban banget itu. Saya makanya sampai stres. Saya ke dokter psikolog tuh sampai berobat tuh, dan kita dikasih waktu untuk itu juga. Oh. Kita bilang sama produksi, ini saya udah mulai stres ini dikasih. Kita psikolog. Sampai minum obat penenang saya, Mas. Oh iya? Iya, dan itu legal karena kan Ya karena memang ada resepnya. dari Iya, psikolog, iya. jadi nggak ada masalah untuk Aman, makan aman. untuk konsumsi ini Obat juga penenang. obat penenang. Wih, Karena stres, nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Sampai segitunya Sampai dalamnya segitunya, peran sampai ya. segitunya. Dan itu bukan cuma Erik, Dimas Anggara juga stres, tapi dia nggak sampai ke psikolog. Pokoknya stres sampai nangis, tiap hari nangis, itu Ada, sorry ya, ini mohon maaf nih. Padahal tuh genre komedi ya, Jadi komedi. tapi membawakan sosok yang legend. Iya, Ya kan itu legendnya lawak Indonesia, Indonesia Mas. kan? Gak bisa main-main. Lawak Indonesia pertama kali sebelum Warkop tidak bisa dipungkiri Sri Mulat. Sri Mulat. Sri Mulat, jujur dari Sri Mulat. Oke, beban. Setelah tayang, gimana rasanya? Setelah saya udah plong Mas.
tapi ada perbedaan lagi kan. Tapi balik lagi kita semua sepakat para anak-anak Sri Mulat, kalau dari Erik sendiri saya nggak bisa menyerupai Tessy juga nggak bisa menyerupai Erik Estrada. Makanya seorang Erik Estrada gimana caranya seprofesional mungkin, jangan sampai mengecewakan karakter Tessy atau Kabul ini, udah itu aja ya. Jadi nggak bisa. Iya, maksudnya punya karakter masing-masing, ya kan? Memang tidak bisa 100% sama nggak ya. bisa, Karena Mas bisa. Erik juga kan punya karakter sendiri Iya, gitu, walaupun benar. memang ngikutin Tessy, tapi memang begitu kok yang namanya remake ya. Nah, terus orang tua gimana ngeliatnya? Pas tiba-tiba jadi yang parah anak saya, Mas. Anak saya kan 4. Yang pertama cewek, itu dapat pembulian. wah, Dibully, Mas. Dan itu bukannya apa, saya nggak tahu kalau dulu tuh Tessy ini kan anaknya Kabul ya, Mas Tessy ini menemukan nama Tessy ini kan dari anak pertamanya, Tessy Wahyuni riwayatnya Hartati. Nah, makanya dia dipanggil kalau jalan berdua tuh Tessy, mengo dua-duanya. Nah, balik lagi pas anak saya itu kayak ibaratnya gurunya itu ngasih selamat ya, ayahnya dapat peran Tessy, teman-temannya Tessy itu apa, cari tahu namanya anak SD ya, searching, Enfield namanya kan Enfield anak saya, Enfield anaknya jadi banci, ayahnya jadi banci, ayahnya jadi banci. Wah, itu makanya di situ mental saya kena, Mas. Bahkan sampai ke psikolog. ke anak ya. Ke anak. Mungkin kalau misalkan gini, kayak misalkan udah SMP, mereka paham Tessy Nyari duit. Tessy itu apa gitu Ya, kan? Maksudnya buat Tessy peran. kan memang tokoh komedi gitu Iya. kan, bukan yang memang dia Iya. Sampai nggak mau sekolah dan kisahnya sama ternyata, Mas. sama Tessy. Tessy anaknya Mas Tessy sendiri juga mengalami pembulian dan nggak mau sekolah juga tanpa disadari ya, Mas. Ini kenapa? Ini jadi apa ceritanya ini? Ini yang pasti bukan jadi kontraktor ya, Mas, atau jadi dokter, ini jadi zombie, Mas. Jadi zombie, kenapa jadi zombie ceritanya? Ini kan obat ini bukan obat ya, sorry. Ini suplemen. Nah, suplemen. Jadi gimana caranya kalau dikejar-kejar zombie biar ini minum suplemen. Oke, absurd Itu, banget lah. Absurd, pokoknya absurd. Tapi tiba-tiba masuk iklan. Ini ceritanya gimana Ini pertama kali saya masuk iklan, Mas. Ini pertama kali. Pertama kali. Saya dari 2010 setelah penghuni terakhir casting iklan tuh sehari ada 5 kali. Nggak pernah dapat. Sekalinya dapat alhamdulillah jadi zombie. Nggak kelihatan mukanya. Tapi nggak apa-apa, karakter baru lagi. Karakter baru.